Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Abna'i at-talabah, segala puji bagi Allah Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di halaman 187. 187. Assalamualaikum. Berkenaan tentang at-ta'ziyatu. At-ta'ziyatu. Ta'ziyah. Ya, tentang apa? Ta'ziyah. Ya, wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit وتشرع تعزية أهل الميت بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم. Halaman 187. Ya. ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا Ayo yang belakang. Wa yahmiluhum 'ala ar-ridha was-sabri mimma yathbutu anhu sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu wa illa fabima tayassara lahu minal kalamil hasani wa illa fima tayassara lahu minal kalamil hasani alladhi yuhaqqiqul gharda wa la yukhalifu asy-syar'a Ya, disyariatkan bertakziah kepada keluarga mayit. Disyariatkan bertakziah kepada keluarga mayit dengan cara
yang dapat dengan cara yang dapat menghibur mereka, dengan cara yang dapat menghibur mereka, dan meringankan kesedihan mereka, dan meringankan kesedihan mereka, dan menganjurkannya agar ridho, dan sabar sebagaimana yang pernah diajarkan dan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka dengan mengucapkan kata-kata yang baik, yang dapat mewujudkan tujuan yang baik, dan tidak bertentangan dengan syariat. Wa yanbaghi ijtinabu amrayni wa in tataba'an nasu wa yanbaghi ijtinabu amrayni wa in tataba'a nasu alaihima, seyogianya, seharusnya menjauh dari dua hal. Menjauh dari dua hal. Sekalipun mayoritas masyarakat melakukannya, awalan al-ijtima'u lid-ta'ziyati,
al-ijtima'u lil-ta'ziyati fi makanin khasin kad-dari awil maqbarati awil masjidi. Iya, berkumpul untuk takziah. Ya, berkumpul untuk takziah di tempat tertentu. Ah, ini harus dijauhi. Ya, berkumpul untuk takziah di tempat tertentu. Ya, takziah berkumpul-kumpul. Ya, di rumah, seperti di rumah. Iya, seperti di rumah. Atau kuburan atau masjid. Jadi dihindari apa? Dihindari kumpul-kumpul. Karena memang kumpul-kumpul inilah yang menyebabkan apa? Bukan munculnya kesedihan bagi keluarga. Rame-rame orang itu kumpul-kumpul itu membuat apa? Iya, memang iya. Dia kan baru dapat musibah karena dengan kumpul-kumpul itu kan bahwa dia kehilangan, iya kan? Kehilangan sanak keluarganya. Kemudian yang kedua, ittikhadu ahlil baiti, ittikhadu ahlil mayyiti at-ta'ama lidiyafatil waridina. Ittikhadu ahlil mayyiti at-ta'ama lidiyafatil waridina, lidiyafatil waridina lil'azai. Keluarga mayit menyediakan makanan. Iya. Iya, untuk menjamu para pelayat, untuk menjamu orang yang hadir, orang yang datang. Untuk orang yang hadir. Untuk takziah. Iya. Dalilnya di bawah ini. Kunna, yang bawahnya. Kunna na'uddu. Kunna na'uddu al-ijtima'a. Iya, tengok di apanya? Bawahnya, dalilnya. Ya, dibaris saja enggak apa-apa, karena penting. Kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa sani'ata at-ta'ami ba'da dafnihi wa sani'ata at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahati. Ini perkataan sahabat Nabi Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Artinya, dahulu kami menganggap min dafnihi minan niyahati, ba'da dafnihi minan niyahati. Dahulu kami menganggap bahwa berkumpul di rumah duka,
dan membuat makanan. Seusai pemakaman seusai pemakaman termasuk meratapi mayat. Termasuk meratapi mayat. Jadi meratap itu bukan sekedar nangis jerit-jerit saja. Kumpul-kumpul setelah dikuburkan untuk takziah dan juga membuat apa? Membuat acara makan. Ya, kenduri, ya kan? Setelah apa? Setelah dikuburkan mayat, maka ini termasuk meratapi mayat. Ya, paham ya? Jadi takziah itu nggak mesti di rumah. Jumpa dia, takziah ini kan perkataan yang membuat dia gembira. Itu bisa kita jumpa sama dia waktu di mana? Di masjid, di jalan, atau apalah. Pokoknya dihindari kumpul-kumpul. Kalau berkunjung sama dia sendiri, nggak ada masalah. Iya kan? Jumpai. Memang dihindari apa? Kumpul-kumpul. Kemudian halaman 188. Ma yuntafa'u bihil mayyitu. Ma yuntafa'u bihil mayyitu. Hal-hal yang bermanfaat bagi mayat. Hal-hal yang bermanfaat bagi mayat. Hal-hal yang bermanfaat bagi mayat. Wayantafi'ul mayyitu min amali ghairihi bi umurin. Min amali ghairihi bi umurin. Yang bermanfaat bagi mayat, yang bermanfaat bagi mayat dari amalan orang lain yang masih hidup. Dari amalan orang lain yang masih hidup ada beberapa hal. Orang lain yang masih hidup ada beberapa hal. Itu ada sekitar 5 ya. Ada 5 amalan yang bermanfaat. Amalan orang lain yang masih hidup ada beberapa hal. Iya. Yang pertama, du'aul muslimi lahu. Du'aul muslimi lahu. Doa seorang muslim untuknya. Jadi doa ini sampai ya kepada mayat. Doa ampunan. Doa orang muslim. Doa seorang muslim untuknya. Bisa baca doa ampunilah. Iya, sampai. Muslim itu Sampai. Kalau dikabulkan Allah sampai. dikabulkan enggak? Iya, makanya kita harus apa? Apa? Kalau orang Nasrani, apa itu? Ada orang Kristen yang doa kan? Enggak ada. Ya. Ya, tapi kalau kirim pahala Al-Quran, bacaan Quran nggak sampai ya. Kirim pahala sholat, kirim pahala sholat, kirim pahala baca Quran, kirim pahala zikir. Ini nggak sampai. Hah? Misalkan Al-Fatihah, kan itu untuk si fulan, kan kirim pahala. Surah Yasin dibacakan kepada mayat untuk dikirim pahala bacanya Yasin. Ini nggak sampai. Yang bisa sampai itu cuma doa. Doa. Kita doa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah maafkanlah dia, masukkanlah ia ke dalam surga, selamatkanlah dia dari azab kubur. Ya, itu dia. Itu doa. Yang belakang, coba jangan apa?
Yang kedua, qada'ud daini anhu. Qada'ud daini anhu min ayyi syakhsin. Yang kedua, membayar hutang sang mayat. Membayar, yang belakang jangan cerita. Membayar hutang sang mayat oleh siapa saja. Hingga kalau yang membayarkan hutangnya orang kafir sampai, kalau misalkan orang kafir yang bayarkan, apanya nggak ada gunanya? Ya bagi mayat ada gunanya, tapi orang kafir nggak ada gunanya. Tapi kalau dia masuk Islam, apa yang dia lakukan ketika kafir, perbuatan baiknya itu ngumpul semua. Oh, dari dia balik berbuat baik sampai dia masuk Islam, semua kebaikannya. Misalkan kalau dikumpulkan dia dapat ada 1 miliar kebaikan dia, nah itu langsung tertulis ketika dia masuk Islam. Kalau dia buruannya Apa? Oh enggak, ya kalau dosanya berhubungan dengan Allah, Allah akan ampuni. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, enak aja Ustaz. ya harus minta maaf lah dia, harus dipenuhi. Enak aja. Ya begitu Allah memaafkannya kalau hubungannya dengan Allah. Tapi kalau dengan manusia harus minta maaf lah dulu, harus minta maaf. Membunuh nggak bisa. Kalau itu paling dia membayar diat lah, kan dia ada dosa juga kepada keluarganya. Ya dengarkan dulu Ustaz. Nah kalau seorang membunuh, yang dibunuh, dia di situ, dia di dalam hukum Islam membayar diat. Diat itu ya banyak itu ya, untanya sampai berapa? Banyak itu. Satu unta aja 100 juta itu kan. Iya kan? Harganya mahal. Tapi kalau keluarganya minta dia dihukum mati juga, maka dihukum mati dia oleh pemerintah. Tapi dosanya sama yang dibunuh belum selesai. Itu dosa dia sama sama keluarganya. Makanya kan di dalam hukum Islam, orang yang membunuh, kalau keluarganya yang dibunuh ini katakan nggak mau, kami nggak menerima diat, kami mau dia dihukum mati juga, maka dia dihukum mati, maka lepas. Jadi kesalahan dia sama keluarganya lepas, bersih. Tapi dosa dia sama yang dibunuh belum selesai. Nanti di hari akhirat. Nggak bisa. Belum selesai. Begitu. Ya. Apa? Ya. Apa? Sama, bayar dia membunuh juga. Itu kalau di dalam hukum Islam, yang membunuh dan orang yang memerintahkan dibunuh juga. Mana nggak bisa lah, nggak bisa minta maaf. Urusannya di sana, di akhirat. Dosa dan pahala lah di sana. Bayar dia dengan pahalanya, atau dosa yang dibunuh itu diberikan kepada orang yang membunuh. Ya, begitu. Ya. Yang ketiga, coba yang ketiga. Qada'un nadri anhu sauman. Iya, coba dengarkan. Qada'un nadri anhu sauman kana au ghairuhu. Membayarkan nadar sang mayat, baik puasa, jadi puasa nadar maksudnya ya, baik berupa puasa atau selainnya. Membayarkan nadar sang mayat baik berupa puasa atau selainnya. Yang penting nadar. Nadar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib untuk dirinya. Baik
bersyarat maupun tidak bersyarat. Bersyarat itu contohnya bernadar, aku kalau lulus dari Ulun Nuha, aku bernadar akan bersedekah 20 juta. Oh. Lulus dia dari Ulun Nuha, pas lulus ninggal pula. Iya, iya kan? Belum sempat apa? Belum sempat bayar. Atau dia bangkrut, belum dibatalkan nadarnya, belum dibatalkan. Iya, batalkan nanti dia pakai kafarat, dia bayar kafarat sumpah. Nanti lihat kafarat sumpah bagaimana, apa yang dilakukan. Orang yang membatalkan apa? Melakukan kafarat sumpah. Salah satunya apa? Dia berpuasa itu ya, 3 hari. Berpuasa 3 hari. Sebelumnya memberikan makan, kalaupun apa, memberikan makan 10 orang yang susah. Ya, kalau tidak salah itu juga memberikan pakaian ya kepada 10 orang. Kalau memang dia tidak mampu, itulah terakhir apa? Puasa 3 hari. Itu dulu kemampuan, itu dulu. Pilihan apa? Memberikan makan 10 orang yang susah. Nggak boleh langsung ke puasa 3 hari. Makanya apa? Nah, bernadar itu sesuatu yang tidak wajib, dia wajibkan. Bisa macam tadi bersyarat. Ada juga yang tak bersyarat. Aku bernadar puasa Daud lah seumur hidup. Nah, itu artinya apa? Dia mewajibkan puasa Daud. Ya, berdosa lah, dia mewajibkan. Iya, puasa, iya, karena dia udah mewajibkan dirinya. Iya, karena makanya hati-hati, nadar itu hukumnya apa? Makruh, karena dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau bagi orang yang bakhil, bagi orang yang bernadar harta, itu umumnya orang yang bakhil. Bersyarat dia mau dikeluarkan hartanya karena bersyarat. Kalau Allah meluluskan aku pegawai negeri, maka aku akan bersedekah 1 juta. Nah, ini menunjukkan dia ini agak pelit, ya kan? Bersyarat dia sama Allah. Nah, kalau itu ditunaikan oleh Allah, masuk dia, lulus dia PNS, maka wajib dia membayarnya. Tapi kalau nggak ditunaikan, ya apa yang dia nadarkan itu, yang ada persyaratan itu tidak wajib. Apa? Nggak wajib, tidak wajib. Nah, tapi yang tak bersyarat, yang nggak bersyarat ini, aku bernadar puasa Senin Kamis, wah, seumur hidup atau 1 tahun bernadar, iya kan? Nah, itu, dia kalau dia katakan bernadar itu dia mewajibkan dirinya. Nah, meninggal dia, bernadar dia Senin Kamis 1 tahun, meninggal, tahu abangnya atau adiknya, maka dia bayarkan nadar saudaranya ini puasa Senin Kamis selama 1 tahun. Iya, nyampe. Ya nggak mampu lah kalau kayak gitu. Kalau yang kayak gitu nggak mampu lah. Cuman mau kita membayarkan, ya kan? Seumur hidup pula, ya kan? Iya kan? Itu paham ya? Nadar paham kan? Paham ya. Biasanya itu amalannya, kalau amalan wajib nggak bisa dinadarkan, memang wajib, iya kan? Ya biasanya itu dia biasanya yang apa? Yang mustahab, yang boleh. Tapi kalau kalian bernadar yang haram, itu nggak boleh. Syirik, nadarnya syirik pula. Itu nggak boleh. Kalau aku ini nadarnya aku akan minum khamar, ini udah jelas. Atau makruh, nggak boleh diapakan. Kemudian hal-hal yang mubah itu apa nilai ibadahnya? Iya kan? Aku bernadar kalau ini kayak tadi. Misalkan hal-hal yang mubah. Ya, kalau aku lulus ya ujian, aku akan makan jengkol. Dia wajib kan? Nah, ini apa? Ini kan perkara yang mubah, enggak gitu. Biasanya perkara-perkara yang dianjurkan sehingga dia naik menjadi apa? Menjadi wajib. Nah, menjadi wajib dia. Nazar itu mewajibkan dirinya. Ya. Ya, paham. Dan ini ibadah. Ini ibadah, enggak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Oh enggak. Dia harus ibadah. Nilainya nilai ibadah. Perkara-perkara yang dianjurkan. Apa? Iya. Itu bukan nadar namanya, ya, bukan. Ya, kemudian selanjutnya yang keempat, ma yaf'aluhul waladus salihu. Ma yaf'aluhul waladus salihu minal a'malis salihati. Ma yaf'aluhul waladus salihu minal a'malis salihati. Segala amal soleh yang dilakukan anak yang soleh. Segala amal soleh yang dilakukan anak yang soleh. Jadi amalan anak soleh dari yang kecil sampai yang besar itu ngalir ke orang tua. Kalau yang nggak soleh, amalan buruk, kalau memang orang tua yang ngajarkan, buruk pun terus ngalir ke orang tua. Tapi di sini harus ada andil orang tua. Kalau orang tuanya nggak peduli, nggak pernah memberikan nafkah, nggak pernah mengajarkan, ditinggalkan, anaknya soleh pula, ini orang tuanya nggak dapat sama sekali. Yang orang lain bisa dapat, yaitu siapa? Yang mengajarkannya, yang selalu membimbingnya. Iya, kan cuman apa aja, cuman mencetak saja, kerjanya cuman mencetaknya. Habis itu apa? Dia tinggalkan. Kan ada gitu, model-model laki-laki, bapak-bapak udah hamil, istrinya ditinggalkan sampai lahir, udah nggak peduli. Ini apa ngalir? Anaknya soleh pula, ngalir ke bapaknya. Nggak ada usahanya, memberikan nafkah pun nggak ada, ya kan? Tapi kalau orang tua yang mengusahakan, dia bekerja, ya dengarkan dulu saat bekerja, mencarikan nafkah, kemudian untuk menyekolahkan kalian dan juga mengajarkan pendidikan, ataupun dia mengusahakan untuk supaya anak ini belajar kepada, ayo dengarkan dulu saat belajar kepada orang lain, maka ini ngalir ke orang tua. Karena anak itu hasil usaha dari orang tua. Ya, hasil usaha orang tua. Jadi saleh karena orang tuanya. Ya. Dan kalian ini nanti akan menjadi calon-calon apa? Calon-calon bapak. Perlu juga ilmu bagaimana nanti mendidik anak juga perlu, ya kan? Karena itu adalah apa? Kekayaan yang paling berharga. Apa? Anak yang soleh. Makanya kalau kalian ingin menjadi sesuatu yang berharga bagi orang tua antum, jadilah anak yang soleh. Ya. Ya. Untuk apa? Agar supaya kalian menjadi kekayaan yang paling berharga untuk orang tua kalian, jadilah anak yang soleh. Bukan jadi anak yang kaya raya, enggak, belum tentu. Kaya raya banyak yang enggak peduli dengan apa? Dengan orang tuanya. Orang tuanya makan susah, minta apa? Untuk minta beras saja, ya, minta beras saja nggak dikasih. Berat, aku masih kredit mobil 1 bulan aja 4 bulan 4 juta, belum lagi kredit TV. Padahal apa? Padahal mamanya minta apa? 1 goni beras lah untuk 1 bulan. Ya makannya cuma apa? Nasi aja. Lauknya entah dari mana, ya kan? Itu pun tak dikasih. Itulah model-model sekarang. Zaman sekarang banyak. Apatah lagi di zaman sekarang, antum lihat kan? Kereta banyak, mobil banyak, itu pada berhutang semua. Kredit semua itu. Itu mobilnya, keretanya, kalau boleh bisa bunyi, itu bunyinya dit semua, iya kan? Iya. Iya kan? Dit semua. Iya kan?
Terakhir apa? Nggak peduli orang tuanya sudah tua, nggak mampu kerja. Tapi kita anaknya apa? Gila mau kaya. Iya kan? Oh, bangun. Tapi orang tua dibiarkan begitu saja. Jangan ya. Ya, dengarkan dulu Ustaz. Jangan seperti itu. Bagi antum, anak-anak, bagi orang tua kalian, antum punya kewajiban menafkahi orang tua antum. Kalau orang tua antum udah nggak mampu lagi bekerja, wajib. Kalau antum tidak menafkahinya, dosa besar. Kalau kita masih kecil enggak? Hah? Kalau kita masih kecil. Lain lah, masih kecil kan beda. Orang tua tidak mampu, antum punya penghasilan, antum harus punya kewajiban. Di samping kewajiban menafkahi keluarga, istri dan anak, antum wajib menafkahi orang tua. Dan apa? Dan rezeki Allah itu pasti Allah akan bantu antum. Ya, wassalamualaikum. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.